pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Bulan puasa yang penuh berkah sudah dekat. Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dalam pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Kami hadir menjumpai Anda dengan Hydro Week News edisi 19 Maret 2023 yang menghadirkan berita sepekan teraktual dan terkini Pusidosal. Bersama saya Sersan Raisa dan saya Sersana Bila. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut menggelar sarasehan tentang standarisasi survei hidrografi dalam rangka mewujudkan skema hidrografi nasional bertempat di Ruang Serbaguna Mako Pusidosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Senin 13 Maret 2023. Kegiatan yang mengambil tema peran hidrografi dalam rangka pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Maju tersebut dibuka oleh Dan Pusidosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, yang sekaligus sebagai narasumber. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 41 peserta secara daring dan dihadiri oleh pejabat terkait Pusidosal, lembaga terkait profesional, perusahaan swasta bidang kemaritiman. Dan Pusidosal memimpin dan membuka taklimat awal audit kinerja Itjenal atas kinerja Pusidosal tahun anggaran 2022 bertempat di ruang rapat Dan Pusidosal, Jakarta Utara pada Senin 13 Maret 2023. Audit kinerja Itjenal atas kinerja Pusidosal tahun anggaran 2022 akan berlangsung selama 15 hari kerja, dimulai dari tanggal 13 Maret sampai dengan 31 Maret 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Wadan Pusidosal, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto, dan para pejabat utama di jajaran Pusidosal. Kadispeta Kolonel Laut Pelaut Agus Sutrianto mewakili Dan Pusidosal menghadiri pertemuan International Center for Electronic Navigational Chart atau ICENC Technical Conference Meeting TC23 bertempat di Hotel Radisson Blu Antwerp, Belgia, Selasa 14 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut, Pusidosal memberikan presentasi tentang testbed yang telah dilaksanakan dengan menggunakan beberapa software konversi dari Charis, ARC Gears Pro, dan Descartes, dan mendapat tanggapan yang sangat baik di mana untuk hasil testbed tersebut berkenan untuk dikirim kepada industri software sebagai bahan masukan. Kadisminpers Pusidosal, Kolonel Laut Pelaut Dedi Sugianto memimpin acara pelepasan masa purna tugas 2 Pegawai Negeri Sipil Pusidosal bertempat di Ruang Serbaguna Pusidosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Rabu 15 Maret 2023. Menurut Kadisminpers, pelepasan 2 PNS Pusidosal, yaitu PNS golongan 3D Poi B dari Satker Akun Pusidosal dan PNS golongan 3D Dwi Rianto dari Satker Dispera Nautika yang telah memasuki masa purna tugas merupakan wujud penghormatan, penghargaan, dan ungkapan terima kasih organisasi atas pengabdian, dedikasi, dharma bakti, dan jasa-jasanya yang telah dipersembahkan kepada bangsa dan negara melalui TNI Angkatan Laut khususnya Pusidosal. Pusidosal mengikuti workshop wrap-up penyusunan materi teknis dan rancangan peraturan Presiden tentang rencana tata ruang atau RTR Kawasan Strategis Nasional Kawasan Laut Banda di Hotel Grand Kemang, Jakarta pada Rabu 15 Maret 2023. Wakil Pusidosal, Aspotmar dan Pusidosal Kolonel Laut Pelaut Sunardi menyampaikan Pusidosal siap untuk mendukung dalam hal persiapan rancangan Perpres, khususnya dari sisi hidrooceanografi, data-data hidrooceanografi wilayah Laut Banda yang ada di Pusidosal siap untuk mendukung kawasan strategis nasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut. Pusidosal mengirim perwakilan delegasi dalam kegiatan Malaka dan Singapore Stretch ENC Harmonization Workshop di Putra Jaya, Malaysia pada tanggal 14-16 Maret 2023. Perwakilan dari Pusidosal dipimpin oleh Letkol Laut Khusus Muhammad Kisti Amarona serta dihadiri dari negara Malaysia, Singapura, dan Jepang, di mana Pusidosal sebagai koordinator NSSINC menyampaikan temuan hasil survei hidrografi yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi berupa 42 titik gelombang pasir atau sandwave, 24 kerangka kapal, serta 79 bahaya navigasi lainnya yang perlu dimasukkan ke dalam MSSINC edisi ke-7 yang rencananya akan dirilis pada bulan Juli tahun 2023. Pusidosal mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK penyediaan data IGT biota laut yang dilindungi yang diselenggarakan oleh KKP tanggal 15-16 Maret 2023 secara Zoom meeting. Dalam kegiatan tersebut, Pusidosal diwakili oleh Letkol Laut Pelaut Zainal Abidin, Perwira Disgeomar, staf Disosemet. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka penjelasan untuk pengisian form biodata laut dilindungi sesuai pedoman teknis penyajian informasi geospasial biota laut dilindungi. Untuk Pusidosal, hasil kegiatan tersebut berupa kawasan konservasi perairan akan yang digambarkan di peta laut Indonesia.
Wadan Pusirosol memimpin rapat membahas tentang pengelolaan arsip Pusirosol bertempat di ruang rapat Dan Pusirosol, Jakarta Utara pada Kamis 16 Maret 2023. Dalam rapat yang dihadiri oleh pejabat utama Pusirosol tersebut, Wadan Pusirosol menjelaskan bahwa pengelolaan arsip di waktu-waktu ke depan rencananya akan beralih di mana saat arsip masih dalam bentuk manual. Diharapkan beberapa waktu ke depan arsip beralih menjadi arsip digital. Ketua Gabungan Jalasinasi Pusirosol Nyonya Titi Nur Hidayat mengikuti seminar secara virtual bertempat di Ruang Serbaguna Mako Pusirosol, Jakarta Utara pada Kamis 16 Maret 2023. Acara seminar secara virtual yang bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Pusdatin Kemenkes RI tersebut turut dihadiri oleh pengurus gabungan Jalasinasi Pusirosol dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia dengan pembahasan mengenai ginjal sehat untuk semua. Ketua Gabungan Jalasinasi Pusirosol Nyonya Titi Nur Hidayat bersama pengurus gabungan PG Jalasinasi Pusirosol melaksanakan bakti sosial pada Kamis 16 Maret 2023. Acara bakti sosial tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dari pengurus Jalasinasi Pusirosol, yaitu dengan pemberian sembako kepada pekerja harian lepas atau PHL dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT Pusirosol sebanyak 13 orang yang bekerja sebagai cleaning service dan pelayanan koperasi hidro serta pemberian tali asih untuk anak dari Letda Laut Pelaut Ahmad Saifuddin, anggota KRI Pulau Romang 723, yang menderita penyakit tulang serta anak dari Klassis 1 Mes Taufik Wibowo, anggota KRI Polux 935 yang menderita penyakit meningitis. Dan Pusirosol memimpin upacara bendera 17-an yang diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS Pusirosol bertempat di lapangan apel Mako Pusirosol, Jakarta Utara pada Jumat 17 Maret 2023. Dalam amanatnya Dan Pusirosol menyampaikan Pusirosol sebagai Kotama Pembinaan dan Kotama Operasi mempunyai tugas yang tidak ringan dan sebagaimana yang dialami Kotama lain dihadapkan dengan keterbatasan anggaran. Namun keterbatasan itu bukan suatu halangan untuk tetap menunjukkan kapasitasnya Pusirosol sebagai lembaga hidrografi nasional yang profesional, reliable, inovatif, modern, dan akurat. Dalam kegiatan tersebut, Dan Pusirosol juga memberikan piagam penghargaan kepada personel berprestasi dari Dan Pusirosol kepada Kolonel Laut Khusus Budi Susanto sebagai Ketua Panitia Peluncuran EPIPA Kabel yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan serta kepada Letda Laut Teknik Danu Hendratman sebagai peserta pelatihan Sub-Bottom Profile atau SBP teladan tahun anggaran 2023. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini, tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe and keep healthy. Jalan Seva Jaya Maheng, justru di laut kita jaya.